Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mengawali karya kita. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penyemangat kita di dalam melayani Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang mengucap syukur oleh karena Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu memelihara kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mengawali kerja kami. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan pada saat ini boleh dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Dan biarlah perenungan pada saat ini juga boleh semakin membawa kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah jujur mujur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang direktur yang ingin mencari seseorang yang bisa menggantikan kedudukannya. Kriteria yang dia cari adalah orang yang jujur. Tetapi untuk mendapatkan orang yang jujur bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu sang direktur membuat sayembara, saudara-saudara. Sang direktur membagikan bibit kepada karyawannya. Dia mengatakan, tanamlah bibit ini, setelah 1 tahun bawa kembali. Karena dari sana aku akan memilih siapa yang bisa menggantikan kedudukanku. Joko mulai menanam. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Bibit ini tidak tumbuh. Ia mulai bingung, kenapa bibit ini tidak tumbuh. Sang istri mengatakan, mungkin kamu salah menanamnya. Si Joko ini kemudian mengulang kembali. Ia menanam. Sampai 1 tahun bibit ini tidak tumbuh. 1 tahun berlalu, saudara-saudara. Direktur memanggil para pekerjanya untuk datang. Kemudian Joko melihat teman-teman yang lain membawa pot dengan pohon, dengan tanaman yang tumbuh subur. Hanya si Joko ini yang bibitnya tidak tumbuh. Joko mulai bingung, kenapa teman-temanku yang lain pohonnya tumbuh dengan subur. Kemudian sang direktur berdiri dan mengatakan, aku sudah memilih siapa yang akan menggantikanku. Dia adalah Pak Joko. Terkejutlah semua orang. Loh, kenapa Pak Joko yang bibitnya tidak tumbuh justru dipilih sebagai calon direktur? Kemudian sang direktur mengatakan, saudara-saudara, bibit yang aku berikan kepada kalian itu bibit yang mati. Jadi mau kalian tanam, mau kalian siram, bibit itu seharusnya tidak tumbuh. Dan Pak Joko inilah yang saya pilih karena ia adalah orang yang jujur. Saudara-saudara, mencari orang yang jujur di zaman sekarang ini bisa dibilang langka. Begitu banyak orang yang hidup dalam kepura-puraan. Kelihatannya baik di depan, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apa itu jujur? Jujur itu adalah sikap tulus, ikhlas, sikap apa adanya. Sikap yang menceritakan sesuai dengan kenyataannya. Bukan sikap yang curang atau suka memanipulasi yang berdampak pada kerugian kepada orang lain. Hanya persoalannya sekarang ada anggapan bahwa orang yang jujur pasti ajur, atau orang yang jujur pasti celaka. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi karena ada gap di sana, bahwa jumlah orang yang buruk jauh lebih banyak dari orang yang baik.
Lebih parahnya lagi saudara-saudara, orang yang buruk ini memiliki posisi sebagai penguasa yang bisa melakukan segala cara untuk mempertahankan posisinya. Ya, memang tidak semua orang yang berposisi itu buruk, saudara-saudara. Nah, sedangkan orang yang baik itu ada pada orang yang tak berdaya. Ketika mereka menyuarakan hal yang benar, menyuarakan di sana ada ketidakadilan, maka akan berdampak mereka akan ditindas. Lalu jika seperti itu saudara-saudara, maka pilihannya ada dua: memilih tidak jujur atau tetap menjadi pribadi yang jujur. Dalam Amsal kita melihat bahwa yang pertama, kejujuran adalah tanda sebuah kedekatan dengan Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat 32 mengatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tulus ia bergaul erat. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Hatinya hanya tertuju kepada apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan beroleh damai sejahtera. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Orang yang jujur tidak menyimpan sampah di dalam hatinya. Seorang pegawai yang jujur akan lebih damai dibandingkan pegawai yang korupsi. Kenapa? Karena orang yang korupsi akan terus mencari kebohongan yang lain untuk menutupi kesalahannya. Yang kedua, saudara-saudara, kejujuran memberi berkat. Amsal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan tidak menutup mata untuk orang yang jujur. Ada seseorang yang karena jujur, ia harus dipecat dari pekerjaannya. Mungkin orang lain mengatakan bahwa ia bodoh. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, Tuhan tidak tutup mata. Ia justru dilirik banyak perusahaan besar. Dan akhirnya dia dipanggil oleh perusahaan yang besar itu dan ia diberi tanggung jawab yang besar. Karena kejujuran adalah ciri orang yang memiliki integritas. Dan saya yakin setiap perusahaan atau lembaga manapun yang dicari adalah orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki kejujuran. Ketika saudara-saudara, kejujuran itu memberi kemajuan. Amsal 11 ayat 11 mengatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sebuah lembaga akan maju, akan berkembang kalau diisi orang-orang yang jujur. Perusahaan akan maju ketika di dalamnya diisi orang-orang yang jujur. Tetapi sebuah perusahaan atau lembaga akan hancur ketika di sana banyak orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena orang yang jujur akan berorientasi pada sesuatu yang lebih luas. Ia melihat ke depan. Tetapi orang fasik hanya berorientasi pada dirinya sendiri, pada kepentingannya sendiri. Nah, apa jadinya saudara-saudara jika sebuah lembaga atau perusahaan hanya diisi oleh orang-orang yang saling berebut kepentingan? Tidak usah lembaga, sebuah keluarga saja. Ketika di sana diisi oleh orang-orang yang berebut kepentingan, maka keluarga itu dipastikan hancur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa orang yang jujur adalah orang yang mujur. Karena ia akan memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan, ia akan memiliki hidup damai, sejahtera. Dan dengan kejujuran, Tuhan juga tidak akan eman-eman
dalam memberi berkat, dalam memberi pertolongan. Dengan kejujuran, maka lingkungan di mana kita berada akan berkembang, baik di tempat kita bekerja maupun dalam berkeluarga. Dengan kejujuran, kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tulus. Ampuni kami dan jauhkan kami agar kami tidak hidup di dalam kepura-puraan, agar kami tidak masuk di dalam dosa kebohongan. Oleh karena itu ya Bapa, ingatkanlah kami, tegurlah kami, ketika selama ini kami masih memakai topeng-topeng kepura-puraan. Apa yang kami lakukan, di mana di sana terlihat baik, tetapi hati kami penuh dengan kebusukan. Ampunilah kami, tegurlah kami. Ya Bapa, melalui firman-Mu ini kami boleh diingatkan bahwa ketika kami jujur, kami tidak acur, tetapi kami mujur. Oleh karena semakin kami jujur, Tuhan semakin dekat bersama dengan kami. Hidup kami boleh semakin dipenuhi oleh damai sejahtera. Dimanapun kami berada, maka tempat itu akan berkembang, akan maju, akan memberi berkat untuk banyak orang. Oleh karena itu ya Bapa, mampukanlah kami untuk selalu hidup jujur dimanapun kami berada. Kami menyerahkan setiap proses pelayanan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.